Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh siswa-siswi MTS Nurul Iman Tanjung Morawak. Sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Balkim, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini. Satu, Bu Aleiza Rahma SPD. Dua, Bapak Dimas Wahyudi SPD. Tiga, Bapak Salahuddin Ginting. Empat, Ibu Nabila Fitri Cahyani. Dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Satu, pembukaan oleh pembawa acara saya sendiri, Tengku Muhammad Fadilah. Dua, penampilan proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh siswa-siswi MTS Nurul Iman Tanjung Morawak yang berjudul Penerapan Nilai Kemanusiaan dalam Membangun Kewajiban Siswa pada Tugas di Lingkungan Sekolah, yang dibuka dengan penampilan YLY. Tiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Empat, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang presentasi panel 1 dan 2. Lima, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan 2. Enam, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. 7. Penampilan selingan atau hiburan dari kelas C berupa musikalisasi puisi yang bertema pendidikan di sekolah. 8. Penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. 9. Pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4. 10. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan 4. 11. Klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4. Semua tim panel 1, 2, 3, dan 4 dipersilakan dan ke depan. 12. Penutup. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon keridhoannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membaca basmalah dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh siswa-siswi MTS Nurul Iman Tanjung Morawak yang berjudul Penerapan Nilai Kemanusiaan dalam Membangun Kewajiban Siswa pada Tugas di Lingkungan Sekolah, yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan YL dan tim kelas C. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dewan Juri, saya Bagas Rio Anggoro sebagai Ketua Kelompok 5 dan dari tim panel 3 dan tim YL. Izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Bintang Islama dari tim panel 1 dan tim YL.
Izin Dewan Juri, kami dari kelompok 5 akan menampilkan yel-yel pembuka. Selamat menyaksikan. Mana di mana anak paling keren, anak paling keren ada di Nurul Iman. Mana di mana anak paling jago, anak paling jago ada di Nurul Iman. Nurul Iman oke, Nurul Iman the best, Nurul Iman sekolah masa depan. Nurul Iman the best choice sekolah masa depan. Sekian yel-yel pembuka dari kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok C. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Dampak jangka pendeknya adalah kesulitan memahami pelajaran dan menurunkan hasil akademik. Sementara itu, dampak jangka panjangnya yaitu siswa memiliki pola pikiran yang tidak bertanggung jawab sehingga mempengaruhi masa depannya dan kehidupan di sosial. PR disebut sebagai public PR. PR merupakan tugas pendukung acara sekolah dan teman. PR merupakan salah satu unsur penting dalam proses pendidikan. Sehingga baik murid maupun guru memiliki peran penting dalam hal ini. Menurut Gleiser, individu adalah agen yang menentukan dirinya sendiri sehingga setiap orang memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi untuk menerima konsekuensi dari tingkah laku sendiri. Jika sebagian siswa kurang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, maka konsekuensi yang diterima adalah mereka akan mengalami kegagalan dalam mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Silakan untuk Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada tim panel 1. Apa faktor utama yang menyebabkan siswa ini tidak mengerjakan tugas di sekolah? Kenapa itu bisa terjadi? Izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri. Beberapa faktor utamanya adalah rendahnya motivasi untuk belajar, kurangnya pemahaman rasa bertanggung jawab dalam pembelajaran, lingkungan yang kurang mensupport dalam pembelajaran, serta pengaruh media sosial dan teknologi. Terus selanjutnya, bagaimana dampak dari kebiasaan menunda atau mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru? Dampaknya itu apa gitu? Izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri.
Beberapa dampaknya ya, dampak jangka pendeknya siswa akan kesulitan memahami materi sehingga akan menyebabkan nilai akademis siswa menurun. Dan dampak jangka panjangnya ya, siswa akan memiliki pola pikiran yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan siswa akan menyebabkan memiliki pola pikir yang tidak bertanggung jawab, akan berdampak negatif kepada kehidupan di sosial dan di masa depannya. Baik, selanjutnya itu kenapa kalian mengangkat masalah ini dan kenapa PR itu disebut sebagai homily? Jadi PR disebut sebagai homely karena PR siswa yang belajar mandiri di rumah, nanti tanggung jawab mereka terhadap PR tersebut dan membantu memperkuat materi mereka yang diajarkan di sekolah. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini sebagai kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas? Sebelum pada Bapak Ibu Guru, saya pelajaran dari Bapak Ibu Guru adalah mengenai pemahaman siswa akan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, Bapak Ibu mempelajari guru, orang tua maupun penerapan kebijakan yang dapat mendukung siswa untuk lebih aktif dan dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Baik, terima kasih. Sekian pertanyaan dari panel 1. Terima kasih. Penampilan penjelasan tim panel 2. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri. Dewan Juri yang persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Dimas Wahudi. Di sini saya sebagai penanya dari panel 2 akan menanyakan kepada penanda Sipai saya, mengapa undang-undang tersebut kalian gunakan? Coba kasih alasan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan kedua, Bapak ingin bertanya perihal apakah peraturan tersebut efektif dalam mengatasi permasalahan yang kalian angkat? Coba jelaskan.
ada peraturan tersebut? Pendapat kalian terhadap peraturan tersebut? Coba jelaskan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada undang-undang yang mengatur kewajiban siswa selain dari yang kamu katakan tadi? Lalu, jika ada, kenapa kamu tidak memasukkan dalam undang tersebut? Iya, ada dari Indonesia namun tak ada menyebut ada yang menggunakan tersebut. Dan kemudian pertanyaan dari panel juga, terima kasih ya. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang permasalahan dan kebijakan alternatif materi presentasi panel 1 dan 2. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelas C berupa musikalisasi puisi yang bertema pendidikan di sekolah. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberi tepuk tangan yang meriah. Izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri, saya akan membacakan sebuah puisi dari kelompoknya yang berjudul Pendidikan di Indonesia. Sekolah bukan sejarah tapi materi jiwa, tempat kita nilai kemanusiaan, benih yang kita tahu. Kewajiban siswa tugas yang berjiwa. Kita belajar berbagi, bukan hanya mendengar. Belajar empati, bukan hanya berbuat. Bertanggung jawab, bukan hanya bersembunyi. Membangun masa depan dengan hati yang bersih. Sekian sedikit isi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik
yang bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sekolah sehingga mampu mencapai prestasi akademik dan non akademik yang optimal. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Visinya menggunakan siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sekolah, sehingga mampu mencapai prestasi akademik dan non-akademik yang optimal. Ada visinya, yang pertama menanamkan tanggung jawab, yang kedua membudayakan disiplin, yang ketiga mendorong kemandirian, yang keempat berhasil manajemen waktu, yang kelima menciptakan lingkungan positif. Ada kekurangannya yaitu beberapa anggota kurang aktif, sarana terbatas, dan dana minim karena pengurus masih siswa. Dan kelebihannya, anggota berjiwa muda, kreatif, dan mampu membuat strategi pembelajaran yang menarik. Dipersilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada panel 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada tim panel 3. Pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah apa kebijakan yang dibuat oleh kelompok 5 terhadap permasalahan di panel 1? Di Dewan Juri saya akan menjawab pertanyaan. Kebijakan yang kami buat dalam permasalahan di panel 1 ini, kami membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas yang bernama Talitas, yang memiliki kepanjangan dari tanggung jawab, disiplin dalam tugas sekolah. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, bisakah tim panel 3 jelaskan apa maksud dari logo yang dibuat oleh kelompok 5? Menjawab, maksud dari logo yang dibuat oleh kelompok 5 yaitu Talitas menjelaskan kepanjangan dalam komunitas. Gambar bendera melambangkan gambar bendera merupakan lambang dari komunitas. Gambar rumah merupakan lambang sebagai tempat sekolah untuk belajar para siswa. Gambar jam melambangkan waktu agar sesuai disiplin. Gambar buku melambangkan tugas siswa yang ada di sekolah, dan warna hijau melambangkan kesegaran dan kehangatan. Oke. Selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan yang ketiga itu, apa visi dari komunitas yang kalian buat untuk permasalahan yang di panel ke-1? Visi Dewan Juri, jadi visi yang dibuat oleh kelompok 5 untuk masalah panel 1 adalah untuk membentuk siswa yang memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sekolah, sehingga mampu mencapai prestasi akademik dan non-akademik yang optimal. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Kelompok 5 membuat sebuah komunitas. Dari sebuah komunitas itu sudah pasti memiliki struktur. Bagaimana struktur kepemimpinan? Jadi, apa yang saya tanyakan, bagaimana struktur kepemimpinan dari komunitas yang dibuat oleh kelompok 5? Di Dewan Juri saya akan menjawab struktur kepemimpinan yang ada dalam permasalahan kelompok kami, yaitu saya sebagai ketua Talitas sebagai Sulawesi, Azza Humayra sebagai sekretaris, dan Zala Zafira sebagai bendahara, serta anggota kelompok siswa MTS Nurul Ilman kelas 91. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa komunitas ini merupakan suatu komunitas yang dibentuk di sekolah ini, terutama di kelas ini, dan anggotanya itu semua murid kelas 91 ya. Oke, selanjutnya seberapa penting komunitas yang dibuat kelompok 5 untuk siswa SMP MTS Nurul Iman terutama kelas 91? Di Dewan Juri saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, komunitas Talitas ini sangat penting dan berguna untuk siswa kelas 91. Karena dengan adanya komunitas ini kami dapat memberikan motivasi atau ajakan kepada siswa 91 supaya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, serta dapat meningkatkan kedisiplinan dalam hal waktu dan proses pembelajaran. Oke, pertanyaan terakhir untuk panel 3.
Apakah kelompok 5 yakin dengan kebijakan kelas yang dibuat dapat diterima oleh orang tua, guru, dan kepala sekolah? Berikan alasannya. Dewan juri, kami sangat yakin kebijakan dari kelas ini diterima oleh orang tua, guru, dan juga kepala sekolah. Karena kebijakan ini merupakan kewajiban dari dinas pendidikan, sehingga bisa membantu siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan dapat mencapai prestasi yang lebih baik, yaitu di akademik dan non akademik. Terima kasih kepada tim panel saja. Tentang kebijakan kelas. Baiklah, selanjutnya dipersilahkan panel 4 untuk menjelaskan materi. Izin Dewan Juri, saya akan menjelaskan panel 4 yang mengangkat tema rencana tindakan. Di rencana tindakan ini ada dua pihak, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Pihak pro berisi 2 poin, yaitu yang pertama, guru dan tenaga pendidik yang ingin membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab di kalangan siswa. Yang kedua, orang tua yang ingin anaknya lebih mandiri dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas sekolah. Pihak kontra berisi 3 poin. Yang pertama, siswa yang merasa aturan disiplin terlalu membebani dan sulit diterapkan. Yang kedua, siswa yang lebih nyaman dengan sistem belajar fleksibel tanpa tekanan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Ketiga, anggapan bahwa komunitas ini membatasi kebebasan siswa dalam menentukan cara belajar mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan. Dipersilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada panel 4. Bagaimana cara kelompok 5 merealisasikan kebijakan kelas yang on? Cara kelompok 5 merealisasikan kebijakan kelasnya adalah dengan membuat komunitas tadi kelas, yaitu komunitas tanggung jawab disiplin dan tugas sekolah. Cara kami melakukannya adalah dengan mengajukan proposal ke pihak sekolah agar komunitas tadi kelas mendapatkan pengakuan resmi dan diterima dari pihak sekolah. Setelah itu, kami juga melakukan sosialisasi tentang pendapat pentingnya sifat disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar. Dan agar lebih banyak siswa yang terlibat dalam komunitas ini, kami melakukan pembukaan pendaftaran perorangan, serta kami juga melakukan pembinaan bagi para siswa yang sulit mengatur waktu belajarnya. Kami juga akan memanfaatkan aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk mengenalkan komunitas tadi kelas ke lebih banyak warga sekolah. Selanjutnya yaitu siapa subjek yang menjalankan kebijakan tersebut? Subjek yang menjalankan komunitas tersebut adalah para guru, kepala sekolah, dan orang tua sebagai pihak yang membimbing dan mendukung siswa, sedangkan siswa sendiri menjadi subjek utamanya. Apa saja program kerja komunitas tadi kelas?
Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang rencana tindakan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3 dan 4 kelas C. Hadirin sekalian, acara demi acara kita laksanakan dan tibalah kita pada acara penutup. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah berhadir pada acara hari ini, yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh siswa-siswi MTS Nurul Iman Tanjung Merawa yang berjudul Penerapan Nilai Kemanusiaan dalam Membangun Kewajiban Siswa pada Tugas di Lingkungan Sekolah. Bapak Ibu Dewan Penguji beserta jajarannya serta seluruh yang telah bersedia membimbing dan memotivasi kami, rekan-rekan yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dalam saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Seluruh anggota kelompok tampil ke depan. Sekian dari saya, Tengku Muhammad Fadilah selaku MC dan moderator selaku MC atau pembawa acara dan rekan-rekan kelompok 5. Mari kita sambut closing ceremony tim proyek mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas C. Izin Dewan Juri, kami dari kelompok 5 akan menampilkan yel-yel penutup. Dengan ridho Allah, mari sama kita berjuang, menjunjung tinggi agama, menjalankan perintahnya. Dengan ridho Allah, mari sama kita berjuang, menjunjung tinggi agama, menjalankan perintahnya. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Nurul Iman berjaya, Nurul Iman sentosa, Nurul Iman berjaya, Nurul Iman sentosa, Nurul Iman pilihan kita semua. Nurul Iman berjaya, Nurul Iman sentosa, Nurul Iman berjaya, Nurul Iman sentosa, Nurul Iman pilihan kita semua. Nurul Iman pilihan kita semua. Demikian yel-yel penutup dari kami. Sekian, terima kasih.